Hai, ketemu lagi dengan Miss Sari. Kali ini kita akan memulai materi baru yaitu tentang fungsi kuadrat. Oke, di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang konsep dan kita identifikasi terlebih dahulu mengenai fungsi kuadrat ini ya. Jadi masih teorinya gitu ya. Oke. Bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah fx ya, jadi fungsi itu fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi perbedaan dengan persamaan kuadrat kemarin itu adalah kalau persamaan kuadrat sama dengan 0, kalau fungsi kuadrat dia masih berbentuk fungsi, jadi nilainya masih tergantung nilai x-nya nanti gitu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Oke, dengan syarat a, b, c-nya ini adalah konstanta real ya, dan A-nya nggak boleh sama dengan 0. Kalau B dan C boleh 0 nggak? Boleh ya, jadi B dan C-nya boleh 0. Yang penting A-nya, koefisien dari X kuadratnya tidak sama dengan 0. Kalau 0 berarti kan X kuadratnya nggak ada nih, berarti bukan fungsi kuadrat. Sehingga syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Untuk mengidentifikasi fungsi kuadrat ini, di video kali ini Miss akan bahas pertama karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien X kuadratnya atau nilai A-nya ya. Nanti kita akan menjelaskan mengenai itu, kita akan bahas. Lalu yang kedua akan Miss bahas tentang bagaimana mencari pembuat nol fungsinya. Lalu yang ketiga akan membahas tentang sumbu simetri. Lalu mengenai diskriminan, dan yang terakhir kita akan bahas karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Oke, kita mulai bahas satu persatu ya. Oke, pertama kita bahas karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien X kuadrat atau nilai A-nya ya. Jika grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka kita fokus melihat A-nya ya. Bisa berlaku hal-hal berikut ini. Yang pertama, jika A-nya lebih kecil dari 0, nah lebih kecil dari 0 ini berarti negatif, maka grafik membuka ke bawah. Kalau membuka ke bawah, maka dia mempunyai nilai maksimum. Lalu yang kedua, jika A-nya bernilai lebih besar dari 0 atau positif, maka grafiknya membuka ke atas. Kalau membuka ke atas, berarti dia mempunyai nilai minimum, gitu ya. Oke, gambarnya seperti ini nanti. Nah, terus satu lagi ketentuan bahwa makin kecil nilai A, ya, nilai A mutlak itu maksudnya tidak kita lihat positif negatifnya ya, hanya nilai angkanya saja. Maka grafik yang terbentuk makin lebar. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Jika A-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia terbukanya ke bawah. Nah, ini kita lihat yang merah nih. Dia terbukanya ke bawah. Berarti dari bawah dia menuju ke atas sampai titik atas teratas, titik puncaknya. Nah, maka disebutlah dia punya nilai maksimum. Ya, jadi kita lihat ketika dia negatif A-nya, maka dia terbuka ke bawah. Kalau terbuka ke bawah, dia gambarnya naik sampai mentok di atas, lalu turun lagi. Maka dia punya nilai maksimum di atas. Sebaliknya, jika A-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas, maka bentuk grafiknya dia akan turun ke bawah terus sampai terbawah, titik terbawah, lalu naik lagi ke atas. Sehingga dia mempunyai nilai minimum. Nah, lalu ketentuan yang selanjutnya adalah makin kecil nilai A, maka grafik yang terbentuk makin lebar. Jadi angkanya kalau makin kecil dia akan makin besar ini. Jarak antara dua kurva ini. Oke? Kita lanjutkan yang kedua. Pembuat nol fungsi. Apa sih pembuat nol fungsi? Pembuat nol fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah bx tambah c adalah nilai x yang menyebabkan fx sama dengan 0. Maka ax kuadrat tambah bx tambah c ini bernilai sama dengan 0. Nah, gimana cara menentukannya? Nah, pertama, bisa menggunakan grafik fungsi. Nah, berarti kita lihat gambarnya ya. Jika ada gambar, kita bisa lihat dia disebut pembuat 0 jika grafik tersebut berpotongan dengan sumbu x. Nah, dia berpotongan dengan sumbu x di titik berapa tuh? Nah, itu adalah pembuat nolnya.
atau bisa dengan menggunakan persamaan kuadrat. Nah, materi kita sebelumnya. Bagaimana cara mencari pembuat nolnya? Berarti sama saja kita mencari akar-akarnya, ya. Cari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akarnya berapa? Itulah pembuat nol fungsinya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini kalau melalui gambar. Jadi ini ada grafik fungsi, lalu ini sumbu X. Nah, titik potongnya ini di X berapa dan X berapa, ini adalah pembuat nol fungsinya. Nah, kalau di sini kebetulan dia titik potongnya ada di 2 titik, maka dia pembuat nol fungsinya ada X1 dan X2. Begitu ya. Ini pembuat nol fungsi. Oke, yang selanjutnya. Sumbu simetri. Nah, apa sih sumbu simetri itu? Nah, kalau dulu kita pernah belajar ada simetri lipat ya. Nah, kurang lebih simetri lipat itu sama seperti sumbu simetri. Jadi, kalau ada kita lipat itu suatu bangun datar, nah terus kan ada titik-titik yang menjadi pusatnya. Nah, itulah sumbu simetri ya. Atau bisa dibilang juga sumbu simetri adalah garis yang membagi grafik fungsi kuadrat menjadi 2 sama bentuk dan sama ukurannya. Gitu. Kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Jadi ini ada grafik fungsinya bentuknya seperti ini, lalu dibagi 2, maka tepat di tengahnya ini adalah sumbu simetri. Bagaimana cara menentukan sumbu simetri? Ada 2 cara. Nah, pertama, jika kita sudah mendapatkan pembuat nol fungsi tadi, maka itu bisa digunakan. Pertama, jika memiliki satu pembuat nol, maka si pembuat nol itulah yang disebut sebagai sumbu simetrinya. Tapi jika kita punya 2 pembuat nol, maka sumbu simetrinya adalah rata-rata dari 2X tersebut. Atau kita rumuskan dengan X sama dengan X1 tambah X2 per 2. Nah, jadi bisa ada 2 kemungkinan ya. Jika pembuat nolnya cuma 1, maka dialah sumbu simetrinya. Namun jika ada 2 pembuat nol, sumbu simetrinya tinggal kita rata-ratain dengan cara X1 tambah X2 dibagi 2. Ini kalau kita tahu pembuat nolnya. Lalu gimana kalau belum ada? Bisa pakai rumus. Nah, rumusnya apa sih? Jika fungsi kuadratnya kita misalkan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka sumbu simetrinya adalah x sama dengan min b per 2a. Oke? Nah, jadi diingat ya rumusnya. Ada 2 ya. Bisa pakai pembuat nol fungsi, bisa pakai rumus. Oke, setelah sumbu simetri kita akan bahas lagi mengenai diskriminan. Nah, diskriminan apa sih? Kalau kalian ingat rumus cara mencari akar-akar itu kan kemarin kita pernah belajar mencari X-nya adalah rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, itu ada diskriminannya tuh ya. Diskriminan itu apa sih? Diskriminan adalah suatu fungsi yang membuat kita tahu apa sifatnya serta berapa banyak penyelesaiannya dari sebuah fungsi kuadrat ya. Jadi sifatnya seperti apa, lalu banyak penyelesaiannya juga ada berapa. Nah, nilai diskriminannya ini bisa memakai rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, yang ada di dalam akarnya ya. Jadi sekali lagi, rumus diskriminan adalah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, ini nilai diskriminannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas karakteristik fungsi kuadrat jika dilihat dari diskriminannya. Oke, kita tahu tadi ya sifat rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, nilai diskriminan ini bisa 3 macam. Pertama, dia bisa bernilai lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berarti positif ya. Ketika dia positif, maka memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini sumbu X. Nah, ada 2 titik nih ya. Ada X1, ada X2. Maka kita bisa simpulkan, ketika D-nya lebih besar dari 0 atau D-nya positif, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Karena mempunyai 2 akar real yang berbeda. Nah, ini materi kemarin sudah dibahas di materi persamaan kuadrat ya, dia mempunyai 2 akar real berbeda, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Nah, nilai diskriminan ini juga bisa sama dengan 0. Nah, kalau sama dengan 0 kan kita bahasa ketika persamaan kuadrat kemarin dia memiliki akar kembar.
Maksudnya apa? Oh, berarti dia menyinggung atau memotong sumbu X di satu titik gitu ya. Jadi cuma di titik ini saja. Lalu yang ketiga itu adalah D-nya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu berarti negatif. Nah, negatif berarti dia tidak mempunyai akar real. Itu akarnya tidak real berarti. Nah, grafiknya berarti tidak memotong sumbu X atau kelihatan kayak ngambang gini ya. Jadi dia nggak nyentuh sumbu X sama sekali. Oke, kita review lagi. Ketika D-nya lebih besar dari 0 atau positif, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Namun, jika D-nya sama dengan 0, maka dia memotong di 1 titik atau menyinggung, nempel doang dia di 1 titik. Dan jika diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif, maka dia tidak memotong sumbu X atau ngambang dia ya. Ngambangnya bisa di atas, bisa di bawah, pokoknya nggak nyinggung, nggak nempel, nggak nyentuh sumbu X. Oke? Oke, ini Miss coba rangkumkan di sini ya, hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Di sini yang pertama, A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. A lebih besar dari 0 berarti terbuka ke atas, dia nggak nempel sumbu X, tidak nyentuh sumbu X, maka D-nya lebih kecil dari 0. Nah, ini istilahnya definit positif. Maksudnya apa sih? Seluruh nilai fungsinya selalu positif. Karena selalu berada di atas sumbu X, berarti nilai Y-nya selalu positif. Istilah matematikanya itu adalah definit positif. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Lalu ada lagi A lebih besar dari 0, D-nya sama dengan 0. Berarti dia nempel sumbu X, lalu terbuka ke atas. Selanjutnya A lebih besar dari 0, D-nya lebih besar dari 0. Berarti terbuka ke atas dan grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Oke, ini yang A lebih besar dari 0 ya, maka terbuka ke atas. Selanjutnya, untuk A lebih kecil dari 0 berarti terbuka ke bawah. Nah, D-nya lebih besar dari 0 memotong di 2 titik. D-nya sama dengan 0 hanya menyinggung atau memotong sumbu X di 1 titik. Dan terakhir, D-nya lebih kecil 0, maka dia ngambang lagi, tapi ngambangnya ada di bawah, nggak bakal nyentuh sumbu X. Istilahnya definit negatif. Nilai fungsinya selalu bernilai negatif. Begitu ya. Oke, sekarang kita coba latihan soalnya. Yang pertama, diketahui fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat tambah 2x kurang 3. Tentukan pembuat nol fungsi dan karakteristik grafik fungsinya. Dilihat dari nilai koefisien x kuadrat dan diskriminannya. Oke, pertama, Miss selalu sampaikan kalau ada begini, langsung tentukan dulu A, B, C-nya. Ya. Oke, berarti A-nya berapa nih? A-nya adalah 1, B-nya 2, C-nya min 3. Lalu disuruh tentukan pembuat nol fungsi. Karena tidak ada gambar, maka kita pakai persamaan kuadrat. Maka X kuadrat. Nah, untuk mencari pembuat nol fungsinya dulu nih ya. Pembuat nol fungsi. Oke, maka X kuadrat tambah 2X kurang 3 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan nih. Mudah-mudahan sudah lancar ya materi sebelumnya nih. Berarti ini X plus 3, X min 1. Oke, berarti yang X plus 3 sama dengan 0 itu X-nya sama dengan min 3. Lalu yang satunya lagi, X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Sehingga pembuat nolnya adalah min 3 dan 1. Oke. Lalu bagaimana karakteristik grafik fungsinya dilihat dari nilai koefisien X kuadrat dan diskriminannya. A-nya jelas, A-nya kan 1. 1 itu berarti apa sih? Berarti lebih besar dari 0 atau positif. Kalau positif berarti gimana? Dia terbuka ke atas. Nah, kalau terbuka ke atas berarti punya nilai apa? Punya nilai minimum. Oke, itu dilihat dari nilai koefisien X kuadratnya.
Lalu bagaimana dilihat dari nilai diskriminannya? Nah, ingat lagi, rumus diskriminan apa tadi? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita hitung deh. B-nya 2, berarti 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali min 3. Berarti 4 ditambah 12 sama dengan 16. Oh, diskriminannya lebih besar dari 0 atau positif. Berarti gimana? Dia memotong, memotong berapa titik? Memotong sumbu X di 2 titik. Oke, sekarang kalau misalkan mau dibikin sketsanya seperti apa? Nah, ini Miss bikin begini dulu. Nih. Terbuka ke atas, memotong sumbu X di 2 titik. Berarti bentuknya seret. Nah, gitu ya. Bisa difahami? Oke, kalau masih kurang paham boleh diulang lagi. Kita coba satu soal lagi untuk mantepin. Masih soal yang sama, permintaannya sama, hanya rumusnya yang Miss bedakan ya. Langsung kita tentukan A, B, C-nya. Maka A-nya adalah min 1, B-nya 4, C-nya min 4. Nah, lalu pembuat nolnya bagaimana? Nah, karena nggak ada gambar, kita pakai persamaan kuadrat lagi ya. Langsung kita tulis min X kuadrat tambah 4X min 4 sama dengan 0. Terus gimana? Oke, berarti ini karena negatif, supaya nggak ribet kita kalikan min 1 dulu. Berarti ini jadi X kuadrat min 4X plus 4. Langsung faktorkan ya. Sama dengan 0, berarti ini X min 2, X min 2. Yang X min 2 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 2. Oh, X. Yang ini sama juga nih. Nah, berarti ini yang dimaksud dengan akar kembar, akarnya sama. Kita buktikan nih, benar nggak ya gambarnya? Masih ingat ya, kalau akar kembar tadi gambarnya gimana? Nyinggung, nempel doang sumbu X. Kita buktikan. Pertama, kalau kita lihat dari nilai A-nya. A-nya kan min 1. Kalau min 1 terbuka kemana? Terbuka ke bawah. Nah, kalau terbuka ke bawah berarti gimana? Dia punya nilai apa? Nilai maksimum. Oke, makin lancar. Lalu lihat dari diskriminannya. Rumus D apa? B kuadrat min 4AC. Nah, kita hitung deh. Berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali min 1 kali min 4. Sama dengan 16 min 16 sama dengan 0. Nah, benar ya, 0 itu berarti dia memotong sumbu X di 1 titik. Oke, terbukti. Kita gambar sketsanya. Seret. Terbuka kemana dia? Terbuka ke bawah, terus nempel. Begini deh. Nah, itu mudah ya? Mudah. Oke, silakan boleh direview lagi supaya makin paham. Setelah ini kita coba latihan soalnya. Oke, kita ketemu di video Miss Sari selanjutnya.